balik lagi bareng kami Gun dan Vira di Pengen Kerja. Pada video sebelumnya kita sudah bahas gimana sih cara memperkenalkan diri di depan HRD nih guys. Nah pada video kali ini kita bakal jelasin 10 pertanyaan yang mungkin dan pasti akan ditanyakan oleh HRD kepada kalian nih, dan gimana sih cara menjawabnya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai videonya. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa deg-degan ketika dapat panggilan interview? Terus kalian tuh bingung dan bertanya-tanya, kira-kira apa ya pertanyaan yang bakalan muncul? Terus cara menjawabnya gimana ya? Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu persatu pertanyaan apa aja yang bakalan muncul pas interview, plus cara menjawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah silahkan perkenalkan diri kalian. Nah, ini adalah pertanyaan pertama yang pasti akan ditanyakan HRD kepada kalian ketika kalian memasuki ruangan pertama kali. Dan sebenarnya kami juga sudah memberikan jawabannya pada video sebelumnya, jadi kalian bisa langsung cek pada description box untuk linknya. Nah, point of view-nya adalah kalian harus menjawab secara to the point, dan juga buat kalian yang sudah memiliki pengalaman, kalian akan lebih bagus jika menceritakan pengalaman kerja kalian di tempat sebelumnya. Atau mungkin bagi kalian masih fresh graduate, kalian juga bisa menceritakan berbagai macam pengalaman kalian dalam mengikuti suatu organisasi atau mungkin prestasi akademik kalian lainnya. Tapi jangan sampai atau mungkin jangan pernah kalian menyampaikan berbagai macam hal yang itu kurang relevan dengan pekerjaan. Kayak misalnya kalian menceritakan hobi kalian punya hobi tidur, kalian punya hobi main game, kalian menceritakan itu. Bahkan kalian juga dengan bangganya menceritakan betapa asiknya menekuni hobi itu. Itu bakal menjadi sebuah bumerang sih buat kalian nantinya. Pertanyaan kedua adalah, sebutkan kelemahan Anda. Sebenarnya dari pertanyaan ini, interviewer itu ingin melihat kejujuran kalian dan ingin melihat seberapa dalam sih kalian itu mengenal diri kalian sendiri. Jangan pernah menghindar dengan menjawab kalau kalian itu tidak memiliki kelemahan sama sekali. Dengan menjawab seperti itu, kalian bukannya terlihat hebat, tetapi kalian malah terlihat tidak mengenali diri kalian sendiri. Memiliki kelemahan bukanlah sesuatu yang buruk, karena seperti pepatah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Cobalah kalian pikirkan sesuatu yang bukan menjadi keunggulan kalian. Lalu kalian bisa menjawabnya dengan menjelaskan juga usaha yang sudah kalian lakukan atau sedang kalian lakukan untuk memperbaiki kelemahan ini. Kalian bisa menjawab seperti, saya memiliki kelemahan public speaking, maka dari itu saat kuliah saya mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan yang mampu meningkatkan public speaking saya. Selain itu, saya juga mengikuti seminar mengenai public speaking. Pertanyaan yang ketiga adalah, di pengalaman sebelumnya, apakah kalian pernah menghadapi suatu kesulitan? Dan bagaimana cara kalian melalui itu semua? Nah, pada pertanyaan ini, sebenarnya HRD itu ingin tahu nih, gimana cara kalian dalam menghadapi suatu konflik dan menyelesaikannya. Sebab apa? Sebab mungkin pelamar bisa aja mengarang suatu cerita indah terkait dengan bagaimana pengalaman mereka di masa lalu. Tapi siapa yang bisa menebak apakah si pelamar ini bisa menyelesaikan suatu konflik dengan baik ataukah tidak. Jadi terkait dengan masalah ini, sebaiknya kalian menjawab dengan suatu masalah, suatu konflik yang memang itu benar-benar kalian hadapi, dan kalian bisa menyelesaikannya dengan profesional dan juga baik. Nah, misalnya buat kalian mungkin kalian masih belum punya pengalaman bekerja nih Vira, kalian bisa juga menjawab, misal kalian tergabung dalam suatu kepanitiaan, kalian menjadi panitia seminar, terus kemudian ternyata pembicaranya telah hadir dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, jedanya itu sangat lama banget. Dan di sini kalian mengambil sebuah inisiatif untuk mungkin mengisi acara dengan stand up comedy dan lain sebagainya, itu akan menjadi suatu nilai plus buat kalian. Jadi kata kuncinya adalah ceritakanlah masalah kalian, dan idealnya tutup dengan suatu langkah gimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan keempat adalah, kenapa Anda berhenti dari pekerjaan lama Anda? Bagi kalian yang bukan fresh graduate atau sudah memiliki pengalaman pekerjaan sebelumnya, pertanyaan ini sudah bisa dipastikan akan muncul. Kalian jawablah dengan jujur dan tidak membawa aura negatif mengenai kantor lama kalian, karena itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, sampaikan kalau kalian itu benar-benar berniat untuk memulai perjalanan baru dengan kesempatan yang baru. Kalian bisa menjawab seperti, saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dan ingin
mendapatkan banyak ilmu baru di perusahaan lain. Atau kalau misalnya kalian itu memang di PHK atau diberhentikan, jawablah dengan jujur kalau kalian itu di PHK ataupun diberhentikan dari kantor lama kalian. Pertanyaan yang kelima adalah apa kelebihan kalian? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Kenapa? Karena cepat atau lambat, kelebihan atau mungkin kelemahan kalian itu pasti bakal ketahuan kok. Jadi daripada ketahuannya nanti, mending kalian menyampaikannya dengan jujur saat kalian diinterview. Selain itu, kalian juga mesti relevan dalam memilih kelebihan yang akan kalian sampaikan. Dan usahakan itu sesuai dengan jabatan yang sedang kalian apply. Misal, kalian apply di sales, maka sampaikanlah statement kelebihan yang itu spesifik. Misal, komunikasi persuasif. Dan jangan lupa, kalian harus mempersiapkan diri kalian apabila kalian diminta mendemonstrasikan kelebihan kalian. Sebelum kita lanjut videonya, kita ada informasi lowongan nih yang cocok banget buat kalian. Let's see! Ada 2 lowongan pekerjaan yang cocok banget untuk kalian. Yang pertama adalah sebagai sales, yang mana pada jabatan ini dibutuhkan seorang pria dengan pendidikan minimal S1 di bidang marketing, bisnis atau manajemen dari universitas yang berreputasi. Selain itu, usia maksimal adalah 40 tahun dan minimal 5 tahun pengalaman kerja dengan bidang yang sejenis. Namun untuk fresh graduate juga sangat terbuka ya. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan ini adalah communication and interpersonal skill, serta bersedia untuk ditempatkan di berbagai macam wilayah di Indonesia. Jabatan yang kedua adalah sebagai staff IT, yang mana pada jabatan ini dibutuhkan seorang pria dengan pendidikan minimal S1 di bidang IT dari universitas yang berreputasi. Selain itu, usia maksimum adalah 40 tahun dengan minimum 5 tahun pengalaman bekerja. Namun, ini juga terbuka buat kalian yang masih fresh graduate. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk mengoperasikan software SAP dan juga PHP. Pertanyaan ke-6 adalah berapa gaji yang kalian inginkan? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus melakukan riset terkait dengan berapa sih gaji yang sewajarnya pada jabatan yang kalian apply. Nah, terkait dengan hal ini, kita juga sudah menjelaskan pada video sebelumnya, jadi kalian bisa langsung cek link pada description box. Tapi sedikit tips, kalian bisa mengajukan range gaji yang kalian inginkan. Tapi pastikan bahwa interviewer tahu kalau gaji kalian itu fleksibel dan masih bisa dilakukan negosiasi. Dan pastikan range yang kalian tawarkan itu adalah range yang itu masuk akal dan tidak terlalu melebih-lebihkan, yang mana itu disesuaikan dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja kalian, dan juga kompetensi yang kalian miliki. Pertanyaan ketujuh adalah, kenapa kami harus menerima Anda? Saat pertanyaan ini muncul, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian menjual diri kalian kepada interviewer. Pastikan kalian menjawab dengan mencakup 3 hal penting ini. Pertama, kamu bukan cuma bekerja dan menerima di perusahaan tersebut, tetapi kamu juga memberikan yang terbaik dan bisa berkarya di perusahaan itu. Kedua, jelaskan kemampuan adaptasi kamu, baik itu di tim ataupun budaya kerja. Ketiga, sebutkan hal-hal yang menjadikan kamu itu spesial dan berbeda dari kandidat lainnya. Pertanyaan ke-8 adalah bagaimana kalian memandang diri kalian 5 tahun ke depan, baik itu secara karir atau mungkin masa depan kalian. Kunci untuk menjawab pertanyaan ini adalah kalian harus jujur, tapi nggak cuma jujur, tapi juga harus spesifik dan juga detail terkait dengan apa tujuan hidup kalian. Dan pastikan tujuan kalian itu adalah sebuah tujuan yang realistis dan juga masuk akal. Nah, ini yang biasanya menjadi momok bagi teman-teman yang masih fresh graduate, karena kadang pasti kita akan memiliki sebuah impian, tujuan yang itu kadang nggak masuk akal. Seperti misal, impian kita 5 tahun ke depan adalah kita ingin menjadi direktur di suatu perusahaan dan membawa perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar se-Indonesia dan bahkan dunia. Nah, itu cukup, ya apakah bisa dilakukan? Ya, pastinya kita berharap itu bisa, tapi itu akan lebih nggak masuk akal jika dibandingkan dengan jika kalian menjawab selama 5 tahun ke depan, kalian akan terus berusaha dan terus belajar untuk menjadi seorang SPV. Dan jika perusahaan mengizinkan, maka kalian atau saya akan dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi dan saya akan memberikan kontribusi saya secara lebih maksimal dan lebih besar lagi bagi pertumbuhan perusahaan. Itu akan jauh lebih diapresiasi dibandingkan dengan kalian menjawab, saya ingin menjadi direktur dan membawa perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbesar se-Indonesia dan bahkan dunia. Pertanyaan ke-9 adalah, apakah Anda memiliki rencana menikah ataupun memiliki anak dalam waktu dekat? Pertanyaan-pertanyaan mengenai status keluarga, usia, pekerjaan anggota keluarga lainnya, ataupun pertanyaan lain yang bersifat pribadi sebenarnya terkadang bukanlah apa-apa.
Mungkin si interviewer hanya ingin berbicara dengan kalian lebih lama dan ingin mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pekerjaan kalian. Jadi, jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Jika kalian memang sudah memiliki rencana beberapa tahun mendatang, ungkapkan saja. Tetapi kalau memang kalian belum memiliki pandangan mengenai hal ini, kalian bisa menjawab seperti, saya belum memiliki rencana dalam beberapa tahun mendatang dan belum bisa memastikan waktunya. Tetapi hal tersebut akan selalu ada dalam tujuan hidup saya. Pertanyaan yang ke-10 adalah, apakah ada pertanyaan? Nah, ini biasanya pasti akan ditanyakan oleh HRD kepada kalian saat akhir sesi wawancara. Dan sebenarnya ini kembali lagi kepada HRD sih. Kadang ada beberapa HRD yang menganggap jika kalian nggak bertanya itu adalah suatu hal yang biasa dan tidak menjadi suatu penilaian. Tapi ada juga HRD yang merasa bahwa jika kalian bertanya, maka itu akan menjadi nilai plus bagi kalian karena kalian menaruh perhatian lebih kepada perusahaan. Jadi kembali lagi kepada HRD-nya. Tapi perlu kalian catat, ada beberapa pertanyaan yang memang kalian tidak berhak untuk mengajukan dan sangat dilarang buat kalian. Apa itu? Misalnya adalah, kapan saya bisa mulai masuk kerja? Atau mungkin berapakah gaji saya nantinya? Itu adalah dua pertanyaan yang sangat tabu untuk ditanyakan. Kenapa? Karena proses kalian untuk bisa sampai diterima untuk masuk bekerja itu nggak cuma sampai pada tahap interview dengan HRD, akan ada berbagai macam tahap lainnya seperti kalian mengikuti psikotes atau mungkin tes bahasa Inggris, FGD, sampai dengan kalian bertemu dengan user. Itu adalah tahapan yang sangat panjang sekali. Jadi jika kalian bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menimbulkan kesan bahwa kalian itu adalah sosok yang angkuh dan itu akan menjadi nilai negatif buat kalian. Tapi jika kalian ingin bertanya, tanyalah sesuatu hal yang spesifik dan itu informasi yang sangat berguna buat kalian terkait dengan perusahaan. Misal, bagaimana pencapaian terakhir perusahaan ini, seperti itu. Oke, itu dia 10 pertanyaan yang biasanya muncul ketika interview. Tetap tungguin video pengen kerja selanjutnya ya. Dan jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you!